kita nasihatin dia. Ya minimal kita kasih tahu dia mau apa kagak, apa yang kita ucapin, apa yang kita ajak. Kata dia bilang musola, wa ma alaina illal balagh. Kagak ada kewajiban kita kecuali menyampaikan kebenaran. Paham gak kira-kira? Ya, kagak ada kewajiban kita kecuali menyampaikan kebenaran. Kewajiban kita ialah menyampaikan hidayah Allah yang atur. Ya, hati dia dikasih hidayah Allah yang atur. Gitu. Inna kalam tahdi man ahbabta fa inna Allah yahdi man yasha. Kita tidak bisa kasih hidayah. Kita hanya bisa memberitahu, menasihati. Ya, semuanya kembali kepada Allah. Tugas kita berjuang kemenangan urusan, berjuang buat bikin keluarga kita benar, berjuang supaya siapapun yang kita ajarin benar. Ya, misalnya, ini berjuang supaya ente dekat dengan Allah, berjuang supaya ente bisa tahu tentang syariat Allah. Adapun ente menerima apa kagaknya urusan Allah. Tahu gak kira-kira? Tugas guru ngajarin, pintar apa kagaknya urusan Allah. Yang penting kita gape ngelepas kewajiban kita, tanggung jawab kita mengikuti syariat Nabi Muhammad. Ya, wa man tabi'an wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin kata Allah. Dan maha suci Allah dan tidak akan aku menyekutukannya. Nah, sini keterangannya falam yakun subluhu alaihi salatu wassalam fi jami'i awqatihi gerda'u ilallah biqalihi wa fi'lihi. Dan tidak ada waktu yang dia habiskan oleh Nabi Muhammad. Kagak ada waktu yang dipakai oleh Nabi Muhammad keseluruhannya. Ya, kecuali apa? Ghairu da'wah ilallah fi qalihi wa fi'lihi. Kecuali adalah berdakwah kepada Allah fi qalihi wa fi'lihi, baik melalui lisan ataupun perbuatan. Artinya lisan Nabi Muhammad yang disampaikan maksudnya melalui lisan Nabi Muhammad wa fi'lihi, dan tingkah lakunya Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad adalah dakwah, ajakan kepada kebenaran dan kebaikan yang perlu kita contoh. Sampai Rasulullah gitu. Kalau ada waktunya kecuali buat dakwah, perbuatannya ataupun lisannya. Tidurnya Nabi Muhammad buat kita contoh, makannya Nabi Muhammad buat kita contoh, omongannya Nabi Muhammad buat kita contoh. Ya, jadi semua perbuatan Nabi Muhammad semuanya kagak ada satu pun kecuali semuanya adalah contoh buat kita. Itu namanya dakwah. Ya. Walidzalik bahasa Allah, karena itulah diutus Nabi Muhammad. Wa bidzalik amarahu, dan itulah yang diperintahkan Allah pada Nabi Muhammad. Kama qala ta'ala qul innama umirtu an a'budallah wa la usyrika bihi ilaihi adu wa ilaihi ma'ab. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, qul, katakanlah ya Muhammad, innama umirtu, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah an a'budallah, untuk menyembah kepada Allah, wala usyrika bihi syai'an, dan aku kagak boleh menyekutukan Allah, ilaihi adu wa ilaihi ma'ab, kepada Allah lah aku berdakwah, untuk Allah lah aku berdakwah, wa ilaihi ma'ab, dan kepada Allah lah aku akan kembali. Fa'aqraban nas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa awwalahum fid dunya wal akhirah ahrasahum ala hadil amr. Fa'aqrabun nas, sedekat-dekatnya manusia, artinya manusia yang paling dekat, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa awwalahum, dan orang yang paling awwalahum ini apa yang utama, umat atau manusia yang paling dekat dengan Nabi Muhammad dan yang paling utama dengan Nabi Muhammad, bukan mereka dari hanya kalangan kerabat Nabi Muhammad, bukan mereka yang hidup di zaman Nabi Muhammad,
Ya, bukan mereka yang juga hanya beribadah, menyembah Allah dan mentaati syariat Nabi Muhammad, bukan cuma itu. Tapi siapa mereka semuanya? Ya, adalah orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar, yang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad. Jadi artinya walaupun kita jauh jaraknya Nabi Muhammad, ya, 25 abad hampir yang lalu Nabi Muhammad udah ninggalin kita. Dan walaupun iman kita kagak seperti iman para aulia, dan walaupun ilmu kita enggak seperti ilmunya para ulama-ulama yang lain, tapi jangan khawatir, kita bisa menjadi dekat dengan Nabi Muhammad. Dan umat yang diutamakan oleh Nabi Muhammad, ya, apabila kita amar ma'ruf nahi munkar, ya, kita artinya jangan jangan putus asa. Gue bagaimana mau dekat dengan Nabi Muhammad, bagaimana pengen sesurga dengan Nabi Muhammad, ya, satu tingkatan surga dengan Nabi Muhammad. Iman gue cuma segini, ilmu gue agak banyak, ibadah gue kurang. Jangan khawatir, masih banyak jalan-jalan untuk menuju ridho Allah, menuju kepada kebaikan, menuju kepada surga Allah, menuju daripada derajat kita di sisi Nabi Muhammad. Masih banyak. Jadi ya kan? Allah kagak mengkunci hanya satu jalan, tapi Allah memberikan peluang untuk banyak jalan. Ya, Allah memberikan peluang buat banyak jalan. Allah kagak nutupin, Allah kagak nentuin hanya satu jalan. Lu banyak ibadah nih, belum umat Nabi Muhammad, enggak. Lu banyak sedekah nih, bahkan teman Nabi Muhammad, enggak. Ya, enggak. Ada lagi jalan yang lain. Bahkan jalan ini kata Imam Abdullah Al-Haddad, fa'aqraban nas min Rasulillah fa'aqrabat. Dan paling dekatnya manusia, paling dekat di umat Nabi Muhammad min Rasulillah, kepada Rasulullah. Wa awwalahum, bukan cuma itu, wa awwalahum, dan diutamakan kepada mereka, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka adalah yad'una ila sabilillah, yang mengajak orang lain kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan segan-segan. Ya, kita ajak teman kita ngaji walaupun enggak berhasil. Ajak teman kita beribadah walaupun enggak berhasil. Ketiga kira-kira. Yuk ngaji lu kalau belum ngaji. Udah bismillah. Walaupun hampir mulut kita berbusa, karena tadi yang Anda bilang, Allah kagak nilai keberhasilan. Ketiga kan? Allah kagak nilai keberhasilan, tapi yang Allah nilai apa? Perjuangan. Ya, yang Allah nilai perjuangan. Begitu. Allah kagak mandang setelah kita sukses, kagak. Memang kesuksesan adalah suatu puncak kebahagiaan kita dalam segi perjuangan kita menang perang kita. Kira-kira kita girang pegang? Oh girang kan? Ya kita berusaha, kita kerja, kita usaha. Ya nggak pernah kita bolos kantor, selalu rajin. Kita kaya, duit kita banyak, bisa beli apa aja. Kira-kira kita girang pegang? Kita girang. Ya, dan itu adalah puncak kebahagiaan dari segi perjuangan. Cuma yang Allah nilai bukan kebahagiaan kita di saat kita sukses, tapi kapan? Perjuangan kita. Mungkin keberhasilan kita bukan di saat kita hidup, tapi keberhasilan kita bisa dilihat di saat kita meninggal dunia. Anda kasih gambaran. Tadi siangnya baru datang, baru pulang dari guru sekumpul. Ya, baru pulang dari guru sekumpul, dan dari sini rombongan ada 9 orang. Datang berjuta-juta orang ke guru sekumpul. Datang berjuta-juta orang. Buat hall guru sekumpul perkiraan 3 juta lebih. Ya, rata-rata di antara mereka semua itu belum ada yang melihat guru sekumpul.
belum pernah berguru ame guru sekumpul, belum pernah ngaji ame guru sekumpul. Ya, bahkan melihat langsung guru sekumpul belum pernah. Paling apaan? Lihat di YouTube, melihat gambar-gambar sebagian besar di antaranya. Tapi berbondong-bondong. Kita tahu acara ini itu guru sekumpul dari maghrib sampai isya doang, nggak ada sampai jam setengah. Jadi Yasin kata kalian kelar, jadi Yasin baca maulid kata kalian kelar. Wala ceramah, wala MC, wala. Ini tahu yang datang dari suku dari Banjarmasin ke Martapura yang itu kagak putus-putus. Yang dari Banjarmasinnya, yang dari Palangkarayanya, yang dari Palayaannya, yang dari mana namanya Sampitnya, yang dari Anjirnya, berbagai macam penjuru se-Kalimantan Selatan. Dari pagi nggak putus-putus. Acaranya pada hari Sabtu dari pagi. Jam 10 udah macet. Acaranya hari Sabtu. Bayangin. Sepanjang jalan itu orang-orang kagak putus-putus kasih makanan. Ada yang kasih makanan, ada yang kasih minuman, ada yang kasih bensin gratis. Ya, ada yang kagak bisa punya apa-apa, dia punya alat buat apa namanya? Ngompak ban, dibikin kompak ban gratis, tambel ban gratis. Tanpa komando dari keluarga guru sekumpul, kagak ada komando. Mereka kagak bilang nanti kalau guru sekumpul hol pada kagak. Bahkan ente tahu tanggal 14 kemarin hari Minggu hol guru sekumpul itu tebak-tebakan. Kenapa kagak ada pengumuman dari keluarga? Ini perkiraannya perkiraan guru kapan nih? Perkiraan guru tanggal 14. Sampai aneh pun ke sono untung-untungan. Kalau seandainya anak ketepatan holnya alhamdulillah. Kalau kagak ya udah jarang. Kagak ada pengumuman sama sekali dari keluarga. Tapi yang datang berapa? Satu pesawat ke sono semuanya, yang dari Pontianak, yang dari Palembang, yang dari Jakarta, yang dari Surabaya, satu pesawat ke sono semua. Orang-orangnya maksudnya itu jamaahnya pesawat itu nggak ada kata-kata kecuali hal guru sekumpul selama beberapa hari. Datang ke sono dari Jakarta khususnya nggak 100-200 jutaan. Tiket kemarin 3 juta lebih pulang balik. Tiket kemarin di Jakarta tuh aneh. Itu pun promo 1,5 bulan sebelumnya udah beli 3,5 juta. Duit siapa? Duit sendiri. Yang kira-kira? Kenapa punya dorongan ke sini? Kalau 3,5 juta ngambil motor second, kan begitu, bisa dipakai selama, iya kan? Ketimbang beli tiket pesawat, itu enggak. Tapi kenapa yang kita punya pesawat ada kepikiran begini, nggak ada berkagak, beli handphone second kagak, beli kawin lagi kagak, udah bisa dia setengah berarah kalau sini. Kenapa ada mahabbah? Berarti ya? Ada mahabbah kita amal tuan guru sekumpul dan yang lain-lain. Apa yang gerakin mereka bisa begitu hebatnya kalau bukan karena cinta? Paham? Ya, karena cinta kepada ulama. Cinta kepada daripada pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa kagak ada yang serba kebetulan, semua takut Allah. Segala sesuatu yang terjadi di alam dunia kagak ada yang kebetulan. Semuanya sesuai takdir. Ente ketemu orang mau kebetulan enggak? Takdir Allah kita ketemu mana? Paham enggak kira-kira? Ya. Begitu pula kagak sedikit kemarin teman-teman. Ya, baik yang dari sini ataupun yang dari mana-mana ketemu. Mereka bilang kebetulan Ustaz,
Saya pas dapat duit jadi bisa kenal. Kebetulan dapat arisan. Bukan kata kebetulan takdirnya Allah. Karena keberkahan apa? Keberkahan walinya Allah Subhanahu wa taala karena kita pengen ke surga. Nah, kalau ente pengen ke surga atau pengen ke tempat-tempat ulama-ulama wali-wali yang lain, ente mau ke Habib Soleh Kanggul, ente mau ke Habib Anis, ente mau kemana aja, bahkan mau ke Rasulullah SAW, ziarah ke makam Nabi Muhammad di Madinah, misalnya, begitu, tumbuhin rasa cinta. Ketika ada cinta, ada apa? Ada semangat pengen doa ya Allah, pengen jalan Nabi Muhammad ya Allah, pengen jalan Nabi Muhammad ya Allah. Itu namanya semangat. Ketika kita semangat dan kita doa, di situ insya Allah bakal kasih jalan. Agak ada yang serba kebetulan. Paham nggak kira-kira? Apa kaitannya sama ini ayat? Kaitannya sama tabahasan kita. Kaitannya ialah ketika orang mahabbah sama guru sekumpul, kita jangan lihat guru sekumpul sekarang. Jangan lihat guru sekumpul berhasil nih, paham gak? Kayak Abu Hasan Daharu, sekarang muridnya 18.000 orang. Jangan lihat sekarang nih, jangan lihat sekarang, lihat apaan? Perjuangannya, bagaimana guru sekumpul, bagaimana Abu Hasan sebelum beliau meninggal dunia, perjuangannya luar biasa. Dulu mungkin yang kenal guru sekumpul atau yang ngaji sama guru sekumpul nggak segini orang, tapi ketika beliau meninggal dunia, Allah buka. Nanti ya, Allah buka rahasia-rahasia yang ada di guru sekumpul. Abu Hasan di saat beliau masih hidup dan ada di situ, itu mungkin belum banyak, baru 1.000, 300 perempuan, 700 laki-laki, belum banyak. Tapi di saat beliau meninggal, sekarang beliau 18.000. Walaupun yang megang Habib Zain, cuma rahasia di mana? Rahasia ada di Abu Habib Zain Ahmad. Ini paham nggak kira-kira nih? Tadi keberhasilan, itu bukan di saat kita hidup. Mungkin nanti di saat kita meninggal. Nanti di saat ada seseorang yang mulia, ada seseorang yang berguna buat kita di saat mereka hidup, jangan kita sia-siain. Ada ulama mengatakan almar'u madama hayya musta'anu bih wa yudhamu dir'u fihi na'una iftaqud. Terkadang ada manusia masih hidup kita sia-siain. Ada ulama yang masih hidup, kita kagak mau datang pengajian, kita kagak mau dengar ilmunya. Itu sia-sia, siapa dia. Terkadang kita nggak remeh, ngerti gak? Terkadang kita nggak remeh. Walau Allah mujilku fihi hingga yuftaqun, tapi di saat dia meninggal dunia kita baru merasa. Entah di saat dia mati, di saat dia meninggal dunia, lalu kita terasa, ya Allah, dulu kau seandainya ada dia, seandainya dia masih hidup, seandainya dia belum mati, seandainya, kata seandainya udah sia-sia. Paham? Kata seandainya udah sia-sia. Kayak orang tua kita, di saat mereka masih hidup, bismillah kita fullin perhatian kita buat dia. Nanti jangan sampai di saat mereka meninggal dunia, oh, saling masih ada emak, saling masih ada bapak. Nanti ya, kata-kata seandainya udah kagak berguna lagi. Walau domuzil fihi inna yuftaqadu, maka kita bakalan besar penyesalannya seandainya ini kagak. Untuk oleh karena itu, yuk kita amal ma'ruf nahi munkar. Ajak teman-teman kita yang baik-baik. Insya mungkin tahajud ente, sedekah ente, umroh ente, kagak ada arti kata Allah bertimbang, ada kecil yang kita datang tapi itu berarti. Jadi ya, bagaimana Imam Ghazali ceritanya? Yang mungkin kita sering dengar. Siapa Imam Ghazali? Imam Ghazali orang
seorang imam ulama besar deh, begitu kita bisa ceritain kebesaran dia, ngerti ya? Tapi ada satu cerita di mana ulama, yaitu mimpi bahwa saya Imam Ghazali masuk ke surga, dapat ridhonya Allah bukan karena karangan kita, tapi karena apa? Karena dia membiarkan satu ekor lalat minum tintanya pas ketika dia lagi musika. Jadi musika pada lalat nempok di tintanya lagi minum. Dia tidak berani itu buat apa? Buat gantung tuh lalat. Dia biar sampai tuh lalat kenyang dia terbang itu. Karena ada kasih sayang yang terlalu. Gara-gara itu Allah masukin dia ke dalam surga. Paham? Jangan kita sia-sia amal yang sedikit mungkin buat kita sia-sia, tapi di mata Allah sebagaimana yang kita sering dengar juga bagaimana seorang pelacur, seorang pelacur Allah Ta'ala bebasin dia dari surganya, dari dosanya, Allah masukin dia dari ke surganya Allah gara-gara apa? Ngasih minum anjing kecil. Allah kadang melihat dia minum anjing kecil, ya anjing binatang-binatang yang najis. Tapi itu binatang Allah juga. Tapi yang Allah dapat kasih sayang. Istilah terbukti hadis Nabi Muhammad, Allahimun yarhamhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah kepada sesama, ya maka engkau akan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Sayangilah semua penduduk yang ada di bumi, maka engkau akan disayangi oleh semua penduduk yang hilang. Begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita. Beri taufik kepada hati kita agar kita bisa mengamalkan sedikit demi sedikit ilmu yang kita miliki. Jadi ini yang terbaik. Buat nanti keberkahan terus kumpul kita menjadi akhir. Terus kumpul. Karena hanya dia mudah-mudahan walaupun kita gagal datang bisa tidak dipandang oleh Allah. Ada hari ini awal itu saya awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib dia boleh bismillah bismillah sesana madinah ruhi syahsal bin ruhi sayyidul hal. Allah ya Allah ya Alhamdulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Alhamdulillah nasyukru lana bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق